tempat pengajian ini, sahabat, ya, ini didirikan memang semata untuk memberi pengajaran kepada anak-anak kecil, bibit-bibit muda untuk bisa pandai mengaji. Intinya di sini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu ya? Ya, itu dia. Alhamdulillah. Nah, inilah tiket langsung menuju surga. Begitu ya. Baik, mengaji ya. Teladan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Tentara, selamat berjumpa kembali di konten Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini saya berkunjung ke Kota Makassar, tempatnya di Kabupaten Maros. Jadi sekitar 1 jam perjalanan dari Makassar menuju Maros, mendatangi satu tempat aktivitas seorang ibu. Ibu ini Ibu Suryani Saad, sarjana pendidikan. Dan Ibu Suryani ini adalah salah satu anggota Persib atau istri prajurit di Kodam 14 Makassar. Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Beliau adalah istri dari Sersan 2 Ramli yang berdinas di Kodim 1408 Makassar. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Saya mendengar aktivitas Ibu Saad di celah-celah Ibu membantu mendukung suami dalam bertugas Ya, Pak. sebagai anggota militer Ya. di Kodim. Ya, Pak. Hari-harinya ternyata Ibu di tempat di rumah ini adalah tempat pengajian. Ya, Betul ya? sekali, Pak. Nah, tadi saya sempat dari awal memperhatikan aktivitas, kira-kira tempat pengajian ini apa namanya, dan nanti Ibu jelaskan aktivitas sehari-hari di sini seperti apa. Silakan, Ibu. Nama TPA kami ini TPA Raihanul Az-Zahra. Ya. Raihanul itu artinya surga, sedangkan Az-Zahra itu artinya bunga. Nah, mudah-mudahan jadi bunga surga nanti anak-anak kami di sini. Alhamdulillah, insya Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat pengajian ini sudah berapa lama berdiri, Bu? Tempat TPA ini, Pak, sudah 2006, tapi itu sudah kita masukkan datanya di Kemenak tahun 2007. Di Kementerian Agama tahun 2007. 2007. Sudah terdaftar di tahun 2027. Iya. Kementerian Agama ya. Iya, Pak. Berarti mulai aktivitas Ibu mengajar di TPA ini 2007 ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Sudah berkembang sekarang berapa banyak murid-muridnya, Bu? Awalnya ini, Pak, bukan kita dirikan bukan TPA. Oh, gitu. Iya. Dari ceritanya orang tua di sini, awalnya saya punya ibu, kebetulan guru juga di SMP 1 Turikale Maros. Iya, iya. Dia di jalan-jalan di sekitar rumah. Iya, iya. Terus ada ibu-ibu dari santri itu, sebelum dia menjadi santri di sini, dia cerita katanya anaknya itu tidak tahu menulis Al-Quran. Iya. Itu aduan gurunya terhadap orang tuanya, Pak. Iya, iya, iya. Setelah itu ibu saya berinisiatif, bagaimana kalau kamu
Di 2006 itu saya SMA, Pak. Oh, Iya. Bagaimana kalau kamu sepulang dari sekolah nanti ya. buka tempat belajar untuk anak-anak di sini? Kata ibu, Iya. kata ibunda kepada ibu. Iya, ibu Oh. saya begitu, Pak. Jadi artinya berangkat dari satu problem ya, sahabat. Iya. Satu problem di kampung ini bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, tentu dari awal dulu Al-Quran Iya. kecil begitu Bu ya. Iya, iya, Pak. Jadi orang tuanya beliau, ibundanya beliau menawarkan kepada ibu ini, Iya. bagaimana kalau kita buka tempat pengajian, begitu ya Bu Iya, ya? iya, Pak. Allah. Nah. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Itu cita-cita dari orang tua ibu ya. Iya, Pak. Dan alhamdulillah tercapai ya mulai Iya, 2007 ya tadi ya. 2007 sudah buka tempat mengaji seperti ini. Oh, berarti sudah banyak yang dihasilkan dari tahun 2007 sampai sekarang, bisa Ibu jelaskan? Jumlah dari siswanya, Pak, yang sudah Selesai dari sini? selesai, aduh sudah banyak, Pak, puluhan. Ada Sekitar 50 mungkin, karena yang sebelum-sebelumnya kan sudah berkeluarga, Pak. Enggak, ini kan sekarang ada berapa muridnya? Yang kalau sekarang ini ada 57 Ya, ya? sekitar 60 lah ya. 60. Iya, 60-an, Pak. Berarti kalau dari 2007 ya mungkin hitungannya sudah seratusan lah ya. Iya, iya, Pak. Ya, begitulah. Iya. Begitu sahabat ya. Jadi ya motivasinya dulu di samping ingin memberikan edukasi atau bekal kepada anak-anak kecil, umat Islam, kaum muslim dan muslimah, anak-anak kecil, apakah tidak ada nuansa untuk semacam apa ya, pendidikan yang berbayar begitu, ada nuansa ekonomisnya, apa menuju ke situ nggak? Ya, 2006 itu, Pak, kondisi orang-orang sekitar sini tuh mau dikatakan kurang mampu lah. Susah ya? Iya. Jadi Jadi- kalau untuk menarik tarif seperti itu, Pak, Ya. saya rasa banyak yang mundur. Ya, berarti betul-betul murni memang Iya. tempat pengajian ini, sahabat ya, ini didirikan memang semata untuk memberi pengajaran kepada anak-anak kecil, bibit-bibit muda untuk bisa pandai mengaji. Intinya ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu ya? Sekali ya, Pak. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Nah, inilah tiket langsung menuju surga. Amin, Begitu ya, Bu ya? Luar biasa. Di samping pengajian ini tentu Ibu juga kan punya aktivitas sebagai anggota Persid Iya, di Pak. Kodim 1408. Kira-kira tidak mengganggu kegiatan Oh, Persid iya. atau kegiatan Persidnya tidak mengganggu ini? Bagaimana Ibu Iya, bisa mengatur enggak. waktunya? Iya. Kalau kami selaku Persid Ya. tidak saling bertabrakan, Pak, karena aktivitas di sini kan pagi. Terus kalau Persid itu kadang di Ya. sini kan siang Ya. menjelang sore. Kalau Persid itu kan pagi, Pak, Ya. terus siang begitu, cuman sampai di situ saja. Nanti Ya, ya. setelah itu balik ke sini lagi, tetap Ya. mengajar lagi begitu, Pak. Iya ya, intinya tidak saling mengganggu kegiatan ya. Iya, Pak. Kalau pas ada kegiatan Persid bisa ini dimajukan atau dimundurkan. Iya, iya, Pak. Intinya memang dinas dulu gitu ya, kan, membantu suaminya ya. Iya, Pak. Terus materi-materi TPA ini, pengajian ini apa menyangkut di apa bidang-bidang apa saja? Apakah membaca Iqra, apa surat Al-Quran kecil saja, atau mungkin dibarengi dengan yang lain-lain, doa-doa atau apa kira-kira? Silakan. Di TPA kami sini Ya, kita pakai metode Iqra. metode Iqra Iya. ya. Memang yang dari awal itu, Pak, Ya. iya, abatasa. Nanti menjelang lagi sudah lancar di Iqra pertama, kita Ya. menuju Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6 sampai Al-Qur'an besar. Iya. Di sini kami juga hafalan surah-surah pendek, Iya. juz 30, Ya. dan ada pun surah-surah pilihan. Iya. Iya.
terus bacaan sholatnya, Ya. doa-doanya kita di situ saja Pak. Iya. Kira-kira dari sekian banyak anak-anak murid ini, apa yang kira-kira Ibu rasakan yang menonjol dalam memberikan pengajaran di TPA ini, baik terhadap anak murid itu sendiri maupun maksudnya tingkah lakunya ataupun mungkin gerak-gerik dia seperti itulah ya, tingkat kemalasannya atau mungkin dia karena dipaksa orang tuanya. Kira-kira apa yang menonjol dalam kegiatan Ibu di sini? Kalau menonjol, alhamdulillah mengaji, alhamdulillah hafalannya juga, alhamdulillah. Ya. Dari segi situ saja Pak. Ya, mereka bisa ikuti ya. Iya, alhamdulillah. Semua murid. Dan mereka tidak dipaksa orang tuanya ya, memang dia mau ya, sadar gitu. Artinya bukan sadar. Awalnya mungkin jadi luar biasa. Terus apakah mereka ini sampai khatam belajar di sini? Iya. Khatam ya? Iya, alhamdulillah. Nanti ini bulan 2, bulan 3 kalau tidak salah itu akan ada wisuda santri Pak. Jadi kita Akan ada apa? Wisuda santri wisuda santri ya? Maros, iya. Se-Kabupaten Maros. Terus santri-santri kami yang dianggap sudah mampu hafalannya dari doa-doa sholatnya, gerakan sholatnya, wudhunya dan sebagainya, kita ikutkan untuk ujian wisuda santri nanti Pak. Oh, jadi ini semacam program dari Departemen Agama ya? Iya Pak. Sini masuk di santri Maros ya? Iya. Ajaran baru. Ajaran baru ya? Iya. Dan dari TPA ini ada berapa anak murid yang biasanya di wisuda santri itu? Kalau beberapa tahun sebelumnya setiap tahun itu ada 8-10 ya? orang. Oh. Nah belakangan ini 2 tahun corona itu Pak, Ya. mulai banyak sekali membludak karena kita terhenti di 2 tahun itu, nggak bisa ada kumpul yang namanya Pak. Sekarang ini berarti banyak nanti yang mau di wisuda ini? Iya, ini kalau sekarang ini 8 orang Pak. 8 orang ya? Iya. Oh. Mungkin sebelum nanti kita masuk di sesi terakhir, Iya, Pak. apa kira-kira suka dukanya Ibu dalam mengajar di sini sejak tahun 2007? Kira-kira seperti itu, gimana Bu? Dukanya dulu Pak. Suka-duka ya? Iya, dukanya itu. Dukanya dulu ya? Ya, kami selaku guru Ya. yang mengajar di sini itu kadang anaknya kita ajar dari ikro, memang ikro Dari yang Iqra. awal betul itu ikro 1 Pak. Ya. Tapi anaknya lama begitu karena terproses, mungkin kita suruh menghafal, Iya. tidak datang besoknya Oh, sampai ya. bertahun-tahun tidak datangnya Pak. Hmm. Terus tidak lama begitu sebayanya dan usianya yang hampir sama dengan dia mau diwisudakan, mungkin karena cerita-cerita sama temannya dia Ya. mau wisuda, akhirnya datang Dia sama datang. orang tuanya. Iya. Terus? Datang sama orang tuanya Ya. mengadu, Ya. minta tolong anaknya ditarik lagi kembali mengaji. Ngaji. Jadi saya mau tahu masalahnya apa, karena sebelumnya kita bertanya kenapa sampai berhenti, tidak ada juga alasannya seperti apa Pak. Ya. Jadi datang orang tuanya, katanya takut kalau menghafal Pak. Nah itu prioritas kita. Itu kira-kira harus. di umur berapa dia? Muridnya tuh umur berapa itu? Umur kelas 2 SD Pak. Wah, dari Iya. masih kecil aja dia sudah. Iya, tapi kita tidak memaksa di sini Pak, tidak memaksa. Jadi dia masih kecil saja sudah Iya. apa ya? Dia tahu juga. Iya. Pada waktu mau di wisuda baru dia datang Iya, baru juga ya. datang Pak. Dilema Pak, dilema. Yang Dilema. pertama dia Ya. datang sudah tidak tahu apa-apa. Ya. Iya. Bagaimana mau di wisuda ya? Iya. Yang kedua kita tidak terima, kasihan ini untuk kebaikan Kebaikan, Pak. ya. Iya. Bekal akhirat juga kita semua Ya, di sini. ya. Apalah sebuah menyurat itu ya. Intinya kalau dia bisa berubah menjadi baik di Iya. kemudian hari kan Iya, itu yang iya. lebih penting. Iya Pak. Itu ya dukanya ya, bagaimana ibu ini sahabat memotivasi murid-muridnya untuk cinta terhadap bacaan Al-Quran, Iya. Nurul Karim, terhadap hafalan-hafalan doa-doa, menghadapi berbagai karakter murid tentunya begitu.
itu kira-kira sulitnya dan dukanya di situ. Kira-kira yang senangnya di mana Bu? Dukanya itu. Sukanya itu setiap anak di sini Pak, kita usahakan ikut lomba. Ikut lomba. Lomba ya. Baik itu tingkat TPA. Ya. Iya, terus ada juga yang setiap Ramadan itu ada kegiatan musabaqah diikutkan juga Pak. Untuk memotivasi mereka ya. Iya. Supaya ada jiwa kepercayaan dirinya. Ya. Kepercayaan diri dia. Iya. Terus ada festival anak soleh. Festival anak soleh itu semua TPA se-Kabupaten Maros itu diberangkatkan di sana dilombakan, terus dipilih. Nanti akan diberangkatkan ke kabupaten, dipilih kabupaten, kita menuju ke provinsi. Begitu, Wah, dia tentu senang ya. Iya, alhamdulillah banyak di sini. Banyak yang terpilih ya. Iya. Wah, alhamdulillah. Sabar ya. Terus lagi satu Pak. Ya. Sukanya itu, alhamdulillah kalau sudah sukses berhasil ya Pak, kita senang bahagianya minta ampun. Karena di sini itu ada yang sudah jadi polwan Pak. Ya. Bidan, banyak lagi yang lain Pak. Iya. Artinya dia sukses juga di bidang umum begitu sahabat. Jadi dengan bekal agama yang kuat, dia juga sukses untuk menjalani kehidupan di berbagai bidang begitu ya Bu ya. Iya. Baik sebagai apa? Bidan tadi polwan ya. Polwan, bidan Pak. Itulah kebanggaan Ibu ini. Terus Bu gimana? Lanjut? Sukanya lagi? Udah itu ya. Iya, sukanya. Jadi begitu sahabat. Bagaimana Ibu Suryani saat ini Suryani SPD yang menggeluti bidang pendidikan, tentunya pendidikan non formal ini Bu ya. Iya. Non formal yang diwujudkan dari tahun 2007 sahabat untuk belajar mengaji Iqra, belajar mengaji Al-Quran untuk anak-anak usia dini lah. Iya, SD Pak. Begitu Bu ya. Iya Pak. Terakhir Bu, mungkin ada keteladanan yang perlu Ibu sampaikan kepada mungkin orang-orang tua di daerah lain, mungkin bagaimana memotivasi anaknya untuk ikut dalam belajar mengaji di TPA, kemudian memotivasi juga Ibu memberikan keteladanan, memotivasi kepada mungkin guru-guru TPA lainnya yang ada di pelosok-pelosok, dan mungkin juga memberikan keteladanan kepada kaum muda-mudi yang sejak kecilnya tidak pernah mengecam pendidikan di TPA. Kira-kira bagaimana Ibu bisa sampaikan sedikit pesan kepada pemirsa kira-kira? Untuk saya selaku guru terhadap anak didik saya, mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan, yang kami berikan kepada murid-murid kami bisa bermanfaat untuk dia dan bermanfaat untuk orang yang berada di sekitarnya. Ya. Terus kepada yang belum belajar mengaji, anak-anak muda mungkin kira-kira untuk yang belum paham soal agama mengaji, tidak apa-apa kita belajar bersama-sama. Walaupun di sini. Terlambat maksudnya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kira-kira saya kan perlu tahu juga Bu. Mungkin Ibu tahu sedikit bagaimana bahayanya kalau seorang muslim atau muslimah yang ketika meninggal dia belum pernah menyentuh Al-Quran. Kira-kira ada nggak apa ayatnya itu? Maksudnya menyentuh di sini dia belum membaca, dia belum pernah tahu apapun tentang Al-Quran. Gimana Bu? Karena kita mayoritas muslim, ya setidaknya ada sedikit hal-hal yang kita tahu soal agama. Kalau memang tahu, ayo kita belajar sama-sama. Kalau memang tersentuh hatinya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, mudah-mudahan jadi bekal nanti suatu. Dan terakhir kepada sesama guru TPA baik dimanapun seluruh pelosok, tetap semangat untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak murid walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Begitu Bu ya? Iya Pak. Baik, sahabat tentara, pojok tentara, teladan Nusantara. Demikian bincang-bincang singkat saya dengan Ibu Suryani ini tentang bagaimana beliau membangun
TPA ini dari 2007 melalui orang tuanya sampai sekarang masih eksis. Di samping itu juga beliau ini juga seorang anggota Persib dari Kodim 1408 Kota Makassar dalam mendampingi suaminya Sanggua Ramli berkarir. Semoga semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini sukses dalam TPA-nya dan sukses juga dalam membangun, membina keluarga dan karir tentunya dari suami yaitu Sanggua Ramli. Sekian sahabat tentara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara Teladan Nusantara. Terima kasih, Bu. Teladan Nusantara.